Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba rute baru dari PO Unicorn Indoren yang menyuguhkan layanan bus kelas atas di rute Malang Jakarta nih teman-teman. Dan di video part pertama kali ini akan berfokus pada fasilitas di dalam bus dan bagaimana kenyamanan di dalam busnya dengan mengacu pada harga tiket dan persaingan pelayanan dengan PO-PO lainnya. Oh iya, PO Unicorn Indoren ini sebelumnya telah eksis di rute Jakarta-Jogja dengan armada double deckernya dan kini merambah hingga ke Jawa Timur. Penasaran bagaimana keseruannya? Simak sampai habis video ini. Dan sebelum kalian menonton, ada baiknya kalian subscribe channelku agar channel ini tetap eksis. Oh iya, sebelumnya aku telah memesan tiketnya via aplikasi Unicorn Indoren teman-teman. Dan pemesanannya cukup mudah. Kalian cukup memasukkan data seperti lokasi tujuan, lokasi keberangkatan, tanggal keberangkatan, serta berapa penumpangnya. Dan setelah itu kalian akan diarahkan untuk memilih kelasnya. Dan untuk kelasnya di sini ada 3, yaitu kelas eksekutif, kelas super eksekutif, dan juga first class atau sleeper class teman-teman. Setelah kalian memilih kelas, kalian akan diarahkan untuk mengisi data diri penumpang. Dan uniknya, kalian juga akan memilih servis makan yang akan kalian pilih teman-teman. Di situ kalian bisa melihat atau tap dulu untuk menu makanannya. Dan kalian cukup memilih satu saja ya. Untuk menunya terserah kalian. Setelah itu akan diarahkan ke menu pembayaran. Dan tara, tiket sudah di tangan kalian. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di tanggal 3 Februari tahun 2025. Hari ini aku udah ada di Red Bus Lounge, dimana tempat bus-bus akap biasanya berhenti untuk menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang sebelum di terminal Bungurasi teman-teman. Dan letaknya sangat dekat dari Bungurasi, sekitar 300 meter lah. Dan hari ini aku akan nyobain salah satu bus yang viral karena dia buka sebelumnya di jalur Jakarta-Yogyakarta. Dan kini dia buka di jalur Malang sampai Jakarta teman-teman, sampai ke Polres Tangerang, yaitu PO Indoren. Wah, kemarin itu Indoren waktu ya beberapa bulan lalu lah ya, itu dia pesan di karoseri Adiputro sebanyak sekitar kurang lebih 3 Jetbus 5, dan akhirnya terjawab sudah bahwa Indoren buka di jalur Malang Jakarta teman-teman. Karena yang jalur Yogyakarta itu memakai yang Jetbus 3 ya, super double decker, dan ini juga double decker tapi Jetbus 5 teman-teman. Jadi aku udah penasaran banget bagaimana fasilitasnya dan juga kerennya busnya. Ikutin terus perjalananku kali ini. Oh ya, kali ini aku malah ditemenin sama Mas Nayaka nih teman-teman. Beliau ini krunya Agramas yang mungkin videonya kesalip yang ini. Jadi beliau ini krunya Agramas. Nanti pasti ada kok di videonya yang Agramas, yang sleeper teman-teman, SR11 ya Mas ya. Wah, patut ditunggu tuh.
Iya, pesona motor viral, mantep banget. Nanti tunggu aja videonya, seru banget juga dan jamnya juga bagus banget ya Mas ya. Dan juga biasanya juga full penumpang teman-teman. Iya, jamnya cocok banget buat pekerja. Wah, gokil lah. Tunggu aja ya. Kalau mau kenalan sama Mas Nayaka nanti tak kasih nomornya guys. Tenang. Dan ini dia teman-teman. Nggak sampai berapa menit ya, jam 7 loh. Masih jam 7 ini. Padahal seharusnya berangkatnya jam 8 teman-teman. Wah, ya udahlah ya, kita langsung naik aja. Kita masukin barangnya dulu. Nanti untuk review bagian luarnya, tarik aja ke sana, Ceng. Untuk review bagian luar mungkin aku akan review di rumah makan aja. Untuk selebihnya ya nanti kita ada di dalam lah. Kita pamit dulu ke Mas Nayaka, Mas. Oke. Mugi-mugi lancar Mas, sukses. Di jam 7:05 kita langsung diberangkatin teman-teman. Ini biasanya jam-jam akap dari Jakarta itu jam segini baru datang ya. Kita malah akan berangkat nih. Ini cepet banget loh teman-teman. Ini berangkat dari Malang sekitar jam 6-an. Dan lepas Arjosari kayaknya nggak ada jemputan lain deh. Jadi dia langsung ke Medaeng. Tapi beneran sini cepet banget. Sampai sini jam 7. Kalau si saingannya di pagi hari itu biasanya ada 27 Trans yang Philly Anve, terus ada M Trans juga. Bahkan yang paling pagi si 27 aja belum sampai sini loh. Ini udah sampai sini, gila. Mantep banget ya. Dan bus Indoran ini terakhir jemputannya itu ada di Medaeng teman-teman, ada di Red Bus Lounge saja. Setelah itu kita akan langsung menuju ke arah Jakarta teman-teman. Dan karena jemputannya hanya di Medaeng, jadi dia nggak masuk ke terminal Bungurasi. Ini kita udah lepas Bungurasi sih. Wah, gokil sih menurutku teman-teman. Ini jam 7 loh, 7:12 sekarang. Gokil. Dan ini dia teman-teman, merupakan kelas eksekutif dari Unicorn Indoren nih teman-teman. Jadi di sini ada seat dari Aldila yang jumbo seat dan dengan konfigurasi 21 nih. Jadi seatnya itu jumbo banget. Mantap lah, untuk tidur ini enak walaupun jalan pagi ya. Terus untuk fasilitas di dalam, kita akan langsung diberikan bantal dan juga kalau ada penumpangnya akan langsung dikasih selimut juga teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut lah ya, ada bantal dan selimutnya. Dan ini seats Aldila ini dilengkapi dengan reclining seat di bagian sebelah kanan ini. Cukup kalian tarik untuk reclining seatsnya. Dan untuk leg restnya dia harus tarik sini. Nah, ada tuasnya sendiri-sendiri teman-teman. Oke. Dan di tengah itu ada cup holder 2 biji dan juga ini bisa untuk menaruh HP atau apapun ya dalam kondisi berdiri gitu teman-teman. Seatnya juga dilengkapi dengan seat belt standar keamanan. Dan di sebelah kiri sini sudah pasti. Nah, ini dia teman-teman. Ada meja makannya. Tuh. Ini maksimal 5 kilo. Ya cukup lah ya. Walaupun agak ya khas dari Aldila banget lah. Dan permasalahannya adalah ketika pakai Aldila ini yang sering terjadi itu ketika jalan kenceng terus nggak ada orangnya kayak gini, seat kosong itu
membludak teman-teman, karena di sini itu ada space-nya. Dan biasanya oleh PO itu ini ditambahin peredam, yaitu spon gitu. Tapi ini kayaknya belum ada deh. Jadi ya nanti ketika kenceng mungkin kalau sempet aku videoin deh gimana gemblodaknya seats Aldila kalau lagi kosong ya. Jadi untuk di depan ini ada AVOD atau audio video on demand berbasis Android, dan kalian juga kalau mau pesen teh ataupun kopi itu juga bisa via AVOD-nya ini. Nanti aku contohin. Jadi untuk fasilitas di dalam tak rasa ini cukup lengkap dan seatnya sangat longgar. Nih, oke. Untuk tinggiku yang 165, aku di seat belakang itu masih longgar teman-teman. Ini masih ke depan masih jauh sih. Terus karena ini bukan double leg rest ya, jadi seats yang leg restnya ini itu bisa naiknya itu maksimal gini teman-teman. Kalau double leg rest pasti dia dibatasin, jadi nggak seberapa naik dan disamakan dengan double leg restnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya gimana, kalian suka nggak dengan fasilitas seat yang kayak gini? Dan ini adalah contoh seats ketika merebah maksimal. Jadi ada bedanya. Tuh. Ini ketika belum direbahin kondisinya seperti ini, hampir tegak gitu ya. Tapi ketika direbahin maksimal ya oke lah, lumayan lah. Dan ini udah sampai di Bundaran Waru. Pukul 7.18. Macet seperti biasa teman-teman. Khas dari Bundaran Waru lah ya. Dan selalu ada satu unit seat istimewa, yaitu seat panggung teman-teman, khas dari bus double decker ya. Itu jadi dia akan lebih tinggi daripada seat yang di depannya. Dan kalau kita coba naik, view-nya akan kelihatan depan seperti ini. Dan ini oke banget sih menurutku. Kalau misalnya depan udah terisi orang, kalian bisa nempatin seat ini untuk ya ngelihat depan. Walaupun nggak maksimal ya tentunya, tapi oke lah. Dan di atas ini ada louvre AC Kasjet Bus 5. Tuh ada diputranya, tulisan diputranya di sini. Dan katingan-katingan ini Kasjet Bus 5 banget. Dan ada lampu baca dan USB. Oh iya, aku belum jelasin yang USB ya. Untuk USB, untuk pengecasan itu di sini ada teman-teman. Jadi kas Aldila Seat ada di sebelah sini. Di sini ada Type C dan juga USB teman-teman. Jadi kalian yang Type C juga nggak bingung-bingung untuk ngecasnya. Wah, mantap lah ya. Untuk tong sampah dia ada di belakang sendiri teman-teman, dan juga ada di depan sendiri juga. Jadi untuk yang di tengah ya kalian simpen dulu lah sampahnya sampai nanti akan keluar bus. Oke, dan bus ini juga dilengkapi dengan CCTV di depan dan juga di tengah. Jadi aktivitas akan terpantau nih. Oke. Setelah ini mungkin aku akan coba lihat seat yang bawah. Tapi kalau sleepernya aku nggak mau ini sih teman-teman, nggak mau nyobain karena ya standar sleeper kalau di double decker itu pasti sama semua lah. Dan aku dari di deck bawah. Di depan ini ada kelas eksekutif plus, ada 6 seat. Untuk seatnya sama aja kayak yang di atas teman-teman sebenarnya, cuman bedanya dia ada di deck bawah, jadi lebih nyaman aja dari goyangan teman-teman. Tuh. Dan ini dia adalah toiletnya. Nih. Tuh, wah wangi banget teman-teman. Dan ini bersih banget sih, asli teman-teman. Ini good lah, walaupun kalau dilihat-lihat ya,
Nggak tahu, ini mungkin penglihatanku aja atau memang gini ya. Ini kayak agak sempit ya, lebih sempit dari biasanya nggak sih ini? Sempit banget teman-teman. Tapi dalamnya fasilitasnya lengkap banget. Jadi ada handle, ada sabunnya juga, dan ada tisunya juga. Dan sebelah kiri ada kacanya nih, mantap lah. Dan ini toilet ini hanya digunakan saat sedang berjalan dan juga hanya digunakan untuk buang air kecil ya teman-teman. Jangan digunakan untuk buang air besar karena nggak ada penampungannya, jadi dia akan langsung turun ke bawah. Apalagi kalau mampir di terminal ya, jangan sampai, ataupun SPBU teman-teman, daripada kalian disuruh ngepel. Dan di sebelah kanan ini ada tulisan, dan ini adalah kata-kata tersopan yang pernah aku lihat teman-teman. Biasanya cuma dilarang dilarang buang air besar atau apa gitu. Dan ini kepada penumpang yang terhormat. Ini untuk copywriternya bagus banget, good banget, walaupun cuma beda segini ya, tapi ini berimpact juga sih. Gokil, mantap mantap mantap. Oh, dan ini sampai di Warugunung sekitar jam 7.24 ya. Wah, kalau gini sih sampai Jakarta ya masih kelihatan matahari teman-teman kayaknya ini. Ya minimal sampai Bekasi lah masih kelihatan matahari. Gokil gokil gokil. Dan karena ini berangkat pagi dan kita bisa ngelihat keindahan alam di sekitar tol ya teman-teman. Apalagi nanti ketika sampai di Ungaran, Semarang gitu kan, pasti wah indah banget. Kalau masih di Jawa Timur sih ya masih pemandangan sawah-sawah gini aja lah. Dan fasilitas di dalam teman-teman, kita langsung diberikan selimut. Ini dia selimutnya, ada tulisan Unicorn Indoren. Wah, ini memang gurita bisnisnya Indoren tuh luas banget ya, kalian pasti tahu lah. Dan langsung diberikan air minum, air mineral yang 600 ml dan juga snack teman-teman. Dan ini dia snacknya. Kalau di snack yang arah Jogja teman-teman, itu snacknya berupa roti Holland. Dan apakah ini roti Holland? Kita coba buka dulu. Dan ya teman-teman, sesuai perkiraan yaitu roti Holland 2 biji gini, sama banget sih. Jadi kayaknya ngekopi dari sana ya. Dan ini untuk kondisi seat di seat nomor 1 ABC. Untuk yang paling longgar tentu ada di 1C dan juga 1A teman-teman. Karena 1B ada penghalang ini nih. Tapi kalau seatnya dinaikkan dan duduk maksimal, untuk tinggiku yang 165 ini kurang gitu. Gara-gara ini nih agak kurang sih 1B ini ya. Wah, aku malah dapat yang zong ya. Ya, ini tuh masih nekuk nih yang sebelah sini. Kalau di kesiniin gini baru bisa selonjor. Dan ini kalau di 1A maupun 1C ini yang paling longgar daripada seat-seat yang lain teman-teman. Jadi ya sangat worth it lah.
Oh iya, sebenarnya aku juga agak heran ya dengan Indoren. Kenapa dia berani di keberangkatan pagi ya? Bukannya untuk arah Malang Jakarta itu yang paling ramai ada di sore ataupun malam teman-teman. Karena kebanyakan Malang atau Surabaya itu orang-orang yang kaum PJKA seperti aku ya. Tapi kenapa berangkat pagi ya? Agak aneh sih. Dan ini juga di hari ini saat ini itu cuman ada 5 penumpang teman-teman. Jadi di sleeper 2 di first classnya dan 3 di seat depan sendiri ini. Ya nggak heran ya, aku juga merasa aneh juga sih, kenapa kok nggak diberangkatin sore aja ya. Ya nggak tahu lah, mungkin pertimbangan Indoren juga udah bagus, lebih dari yang tak kira mungkin ya. Jadi akhirnya dia buka yang pagi. Padahal yang ada di benakku ketika Indoren memasang bannernya pertama kali untuk berjalan ke arah Surabaya Malang, itu tak kira malah keberangkatannya sore ataupun malam teman-teman. Karena waktu bannernya dipasang di pertama kali itu sebenarnya aku balik dari Jakarta itu tanggal 22 dan baru perjalanan pertama tanggal 23. Sebenarnya nanggung teman-teman, aku mau naik ini, tapi ternyata dia keberangkatan pagi. Aku cukup heran sih. Padahal kalau keberangkatannya malam mungkin ya banyak gitu kan, banyak yang ingin nyobain juga. Dan untuk harganya ini dibanderol di harga 495 teman-teman kalau dari Surabaya. Jadi dari Surabaya ke Jakarta cuma dibanderol 495 untuk kelas eksekutif. Untuk kelas eksekutif plus dibanderol di 545. Dan untuk di harga yang sleeper itu dibanderol di harga 600 teman-teman, 590 ya. Jadi ya untuk fasilitas seperti ini di harga segitu kayaknya masih oke lah ya. Kita tunggu aja karena nggak tahu juga perjalanannya memakan waktu berapa lama. Itu juga jadi pertimbangan sih. Oke lah, kita tunggu aja. Dan untuk urusan kecepatan ini lumayan kenceng loh teman-teman, di hampir 115 sampai 120 km per jam nih. Ini lagi nurun karena ada mobil di depan tuh, jadi agak nurun. Habis ini pasti ke situ lagi. Jadi wah, kenceng, terus fasilitas mewah ya, oke lah ya kalau dengan harga tiket segitu ya. Karena kita berangkat pagi teman-teman, alias sampai Jakarta malam kan ya, hampir malam gitu, pasti macetnya nggak kehitung teman-teman. Wah, kita tunggu aja lah, gokil lah. Dan ini aku ada di belakang sendiri. Tuh, bergoyangnya kursi Aldila ketika nggak ada orangnya nih teman-teman. Bergoyang banget. Dan untungnya ini nggak bunyi ya. Biasanya bunyi. Oh, ini ada sponnya teman-teman. Udah dipasang spon yang belakang ini ya. Mungkin karena dia paling goyang ya, jadi dipasang dari awal. Dan di belakang itu ada kandang macan, atau bisa juga jadi ruang maintenance. Dan di sini ada mini pantry-nya nih teman-teman. Tapi untuk mini pantry ini nggak dibuka untuk umum, jadi kita harus pesen ke pramugarinya nih. Jadi untuk membuat teh, kopi,
diusahakan ke pramugarinya teman-teman. Dan cukup bagus, pesen teh kopinya via Avot. Jadi kalian bisa pesen dari Avot, nanti pramugarinya akan memberikan teh atau pesanan kalian ke bangku kalian. Jadi kalian cukup duduk aja ya. Itulah fasilitas mewahnya. Biasanya di sini kan ada air minumnya atau apa gitu ya. Ini cuma kosong gini teman-teman. Ya oke lah ya. Dan kita coba juga AC-nya teman-teman. Kenapa? Karena ini jalan siang ya. Jalan siang, jadi harusnya kondisi cuaca di luar panas. Apakah AC-nya cukup dingin untuk perjalanan siang? Nah, karena udah beberapa kali di sounding sebelum ini, itu AC dari double decker itu sedikit gak kerasa teman-teman ketika dia jalan siang. Makanya ya kita buktikan aja lah ya di bus ini. Semoga AC-nya dingin sih, walaupun aku nggak suka dingin ya, seenggaknya bisa terbukti gitu loh. Dan ini sih yang aku nggak suka dari JetBus 5 ya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Yaitu nggak adanya slot untuk berpegangan gini teman-teman. Jadi ketika di JetBus 3 itu ada tempat untuk berpegangan gini ya. Jadi ketika bus berjalan, misalnya kita ke toilet gitu kan, kita bisa berpegangan ini kayak gini misalnya. Nah, biar nggak jatuh. Tapi ketika di JetBus 5 nggak tahu kenapa, yang tahu tolong jawab gitu kan, dihilangin teman-teman. Jadi nggak enak nih kalau jalan gini nih. Tuh, biasanya kan kita jalan pegangan di atas gini ya, lebih enak pegangan di atas gini. Jadi harus pegangan gini nih ketika bus sedang berjalan. Ya sayang banget ya, aku menyayangkan banget sih fitur itu dihilangin. Tapi untuk overallnya memang bus ini estetik banget dan keren banget memang, mantep lah. Dan kelebihannya ketika di depan kalian tuh bisa melihat dua arah gini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat jalan ataupun kalian bisa menikmati Avotnya nih. Dan Avotnya ini udah tersambung internet. Jadi kalian bisa pakai untuk YouTube dan lain-lain nih teman-teman. Tuh. Jadi hiburan kalian ketika ada di bus itu ada dua, yaitu jalan dan juga Avot ini teman-teman. Biasanya Avot ini kan internetnya dari kita sendiri ya. Kalau di sini enggak teman-teman. Jadi ya cukup oke lah. Mantap. Dan ini dia untuk layanan Avotnya teman-teman. Jadi ada aplikasi namanya Unicorn Service. Nah, di sini nih kalian bisa pesen layanan pramu atau ada di pengaturan juga. Nah, ini ada layanan pramu nih. Oh, ini ya, karena ini aku ada di bangku belakang. Jadi penumpang belum check in teman-teman. Nah, ini bagusnya nih. Gokil. Jadi ini tersambung ke aplikasi ya. Dia kalau nggak ada penumpangnya dia nggak bisa pesen nih. Good. Nah, oke. Tak contohin ketika di depan. Oke, ini di depan nih teman-teman. Dan ini di bangkuku ya. Nah, ini ada layanan pramunya atau layanan pramugara atau pramugari. Nah, ini ada menunya nih teman-teman. Nah, dari pop mie, kopi susu, teh dan lain-lain. Ini nih yang membuat layanannya jadi premium nih. Dah kembali. Sorry. Dan ini udah di jam 8.32 teman-teman. Dari tadi itu sepi banget teman-teman. Dan baru ketemu bus ini di depan itu. Ya walaupun pariwisata ya, tapi akhirnya ketemu bus teman-teman. Bahkan Optimus Prime atau truk-truk ini pun juga jarang nih. Ini cuma ada mobil pribadi satu gitu doang teman-teman.
selebihnya sepi dan baru ketemu bus di depan. Seru banget loh kalau ketemu bus padahal ya, apalagi kalau bisa balapan seperti saat malam hari. Kalau malam hari kan nggak kelihatan ya, kalau gini pak kelihatan banget. Terus balapan gitu kayaknya enak deh. Terus mungkin karena memang bus ini jalan pagi itu menawarkan pemandangan ya, jadi ya mungkin value lebihnya di situ sih teman-teman. Ya overall masih oke lah, cukup mantap. Dan ini di jam 8.43 kita udah sampai di kilometer 581 teman-teman, di daerah Ngawi nih. Jadi kayaknya kan ini servis makannya di kilometer 575 ya, di rest area di rumah makan Duta juga teman-teman. Jadi kayaknya habis ini ya udah sampai nih. Wah kenceng banget sih, jadi hampir nggak sampai 2 jam ya sampai Ngawi loh teman-teman. Bayangin lah, 120 km per jam dipacu terus-terusan ya, mantap. Dan pukul 8.50 kita udah sampai nih teman-teman, di rest area 575. Lauk dari rawonnya ini lebih banyak daripada. Dan ini dia teman-teman, aku udah ada di depan unitnya atau di depan busnya. Malang sampai Bekasi itu 9 jam teman-teman. 9 jam loh teman-teman, keren loh. Jadi ya good banget sih.